Asal-usul Sinterklas berakar pada kehidupan Santo Nikolas, seorang uskup Kristen abad keempat yang terkenal karena kemurahan hati dan pemberian hadiahnya yang rahasia. Santo Nikolas lahir di desa Patara di Asia Kecil. Saat itu daerah tersebut adalah wilayah Yunani dan sekarang berada di pantai selatan Turki. Orang tuanya yang kaya, yang membesarkannya menjadi seorang Kristen yang taat, meninggal dalam sebuah epidemi saat Nikolas masih muda. Santo Nikolas begitu mematuhi perkataan Tuhan Yesus untuk "Jual apa yang kamu miliki dan berikan uangnya kepada orang miskin." Santo Nikolas menggunakan seluruh warisannya untuk membantu yang membutuhkan, yang sakit, dan yang menderita. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Santo Nikolas diangkat menjadi uskup Myra saat masih muda. Uskup Nikolas menjadi terkenal di seluruh negeri karena kemurahan hatinya kepada mereka yang membutuhkan, cintanya kepada anak-anak, dan perhatiannya kepada pelaut dan kapal. Di bawah Kaisar Romawi Diocletian, yang dengan kejam menganiaya orang-orang Kristen, uskup Nikolas menderita karena imannya, diasingkan dan dipenjarakan. Penjara-penjara itu begitu penuh hingga tidak ada ruang bagi para penjahat yang sebenarnya seperti pembunuh, pencuri, dan perampok, karena ruang penjara sudah penuh dengan uskup, biarawan, dan diaken. Selama berabad-abad banyak cerita dan legenda telah diceritakan tentang kehidupan dan perbuatan Santo Nikolas. Kisah-kisah ini membantu kita memahami karakternya yang luar biasa dan mengapa ia begitu dicintai dan dihormati sebagai pelindung dan penolong bagi mereka yang membutuhkan. Kisah Santo Nikolas. Salah satu kisah kemurahan hati Santo Nikolas adalah tentang sebuah keluarga yang ketiga putrinya hendak dijual sebagai budak karena kemiskinannya. Pada masa itu, ayah seorang wanita muda harus menawarkan sesuatu yang berharga kepada calon suaminya, mas kawin. Semakin besar mas kawin, semakin besar peluang seorang wanita muda untuk menemukan suami yang baik. Tanpa mas kawin, seorang wanita tidak mungkin menikah. Putri-putri pria miskin ini, tanpa mas kawin, ditakdirkan untuk dijual sebagai budak. Secara misterius, pada 3 kesempatan berbeda, sekantong emas muncul di rumah mereka, menyediakan mas kawin yang dibutuhkan. Kantong-kantong emas, yang dilemparkan melalui jendela yang terbuka, dikatakan telah mendarat di kaos kaki atau sepatu yang dibiarkan dikeringkan dekat perapian. Hal ini menyebabkan kebiasaan anak-anak menggantungkan kaos kaki atau menaruh sepatu dekat perapian dan dengan penuh semangat menunggu hadiah dari Santo Nikolas. Kadang-kadang cerita itu diceritakan dengan bola-bola emas, bukan kantong-kantong emas. Itulah sebabnya 3 bola emas, kadang-kadang dilambangkan sebagai jeruk, adalah salah satu simbol untuk Santo Nikolas. Selama berabad-abad, Santo Nikolas terus dihormati oleh umat Katolik dan Ortodoks. Jadi, Santo Nikolas sebenarnya adalah lebih dari sekedar pemberi hadiah. Santo Nikolas, doakanlah kami.